Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edukasi dan Informasi Channel. Untuk membantu pengembangan dalam konten edukasi dan informasi, harap tekan suka, bagikan dan subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang DPS, DPS HP, DPT, DPTB, DPK. Untuk lebih lanjut kita simak penjelasannya. 1. DPS. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih hasil kegiatan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih. Berdasarkan ketentuan pasal 65 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, PPS berkewajiban untuk mengumumkan DPS pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 14 hari. Tujuannya agar mendapat masukan dan tanggapan masyarakat, pengawas pemilu, dan/atau peserta pemilu. Dalam hal ini masyarakat, pengawas pemilu, dan/atau peserta pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS paling lama 21 hari. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud meliputi informasi mengenai 1. Pemilih telah memenuhi syarat. 2. Perbaikan data pemilih. 3. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali. 4. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Dan apabila nantinya ada masukan dan tanggapan yang akan disampaikan kepada PPS, maka wajib menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP elektronik atau kartu keluarga dari pemilih, yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir model A tanggapan. 2. DPS HP. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang selanjutnya disingkat DPS HP adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta pemilu. Berdasarkan ketentuan pasal 89 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, PPS memiliki kewajiban mengumumkan DPS HP pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 7 hari. Dalam hal ini masyarakat, pengawas pemilu, dan/atau peserta pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap DPS HP paling lama 7 hari. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud meliputi informasi mengenai 1. Pemilih telah memenuhi syarat. 2. Perbaikan data pemilih. 3. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali. 4. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Dan apabila nantinya ada masukan dan tanggapan yang akan disampaikan kepada PPS, maka wajib menunjukkan dan menyerahkan salinan KTP elektronik atau kartu keluarga dari pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir model A tanggapan. 3. DPT. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS HP akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota. Berdasarkan ketentuan pasal 114 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, PPS mengumumkan DPT pada papan pengumuman yang mudah dijangkau sampai dengan hari pemungutan suara. 4. DPTB. Daftar pemilih tambahan yang selanjutnya disingkat DPTB adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Dan kriteria yang berhak masuk dalam DPTB adalah sebagai berikut. 1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. 2. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi. 3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi. 4. Menjalani rehabilitasi narkoba. 5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. 6. Tugas belajar, menempuh pendidikan menengah atau tinggi. 7. Pindah domisili. 5. DPK. Daftar pemilih khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTB. Pemilih, sebagaimana dimaksud dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik.